yang biasa disingkat dengan P5. Adapun tema yang kita pilih yaitu gaya hidup berkelanjutan, yakni pengolahan sampah plastik. Sebelum kita lebih lanjut, kita mengawali kegiatan kita dengan doa. Bisa salah seorang memimpin kita dalam doa? Bisa. Silakan Yosua. Bapak Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita melaksanakan tema ini, marilah kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, saat ini kami akan melaksanakan proyek kelima kami. Berkatilah kami supaya proyek kelima ini bisa berjalan dengan lancar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Yosua, terima kasih banyak. Silakan kembali. Nah, adapun tujuan akhir dari kegiatan kita yaitu kita dapat memahami konsep harmoni dan mengidentifikasi adanya saling kebergantungan antara berbagai ciptaan Tuhan, antara kita dengan alam, alam dengan kita, dengan makhluk ciptaan yang lain. Ada harmoni atau hubungan yang baik, yang selaras dengan antara makhluk ciptaan Tuhan. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita akan mendengarkan sedikit pemaparan dari wali kelas. Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan mengenai kelima mengenai gaya hidup berkelanjutan mengolah sampah plastik. Ya, jadi Ecobrik adalah bata ramah lingkungan yang terbuat dari botol plastik padat berisi sampah plastik kering dan bersih. Baik, terima kasih Bapak. Jadi apa yang disampaikan oleh wali kelas tadi memberikan gambaran kepada kita bahwa ternyata sampah plastik itu daripada dia terbuang percuma, kita bisa manfaatkan dalam istilah yang disebut dengan Ecobrik. Baik, mengapa sampah itu menjadi topik kita yang akan kita bahas dalam bentuk pengolahan? Karena ternyata sampah itu berbahaya. Apa bahayanya? Silakan kalian nonton di video ini. Kenapa sampah plastik berbahaya? Siapa yang tidak kenal plastik? Hampir semua barang yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari terbuat dari plastik, seperti kemasan makanan, botol minuman, kantong belanja, mainan, peralatan rumah tangga, elektronik sampai kendaraan. Lengkap ya? Bahan plastik memang bahan yang cocok dibuat bermacam barang karena ekonomis alias murah, ringan, tahan lama, dan mudah dibentuk. Tapi ternyata di balik manfaatnya, plastik itu membawa banyak efek samping yang berbahaya loh. Dan lagi karena plastik ada di mana-mana, bahaya yang dibawanya juga menyebar di mana-mana. Bayangkan, bahan kimia berbahaya plastik sudah ada di dalam tubuh kita sendiri. Nah, itu ternyata sampah plastik itu berbahaya. Makanya mengapa ini menjadi topik kita? Karena kita mau membebaskan atau membersihkan lingkungan kita dari sampah plastik. Baik, setelah kita berdiskusi, ada yang mungkin membantu kita, memberikan kita pemaparan atau jawaban bagaimana keadaan lingkungan sekitar sekolah kita. Ya, silakan. Buruk Ibu. Buruk. Buruknya bagaimana? Boleh dijelaskan? Nah, kita membeli botol minuman terus buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Ada yang lain? Saya Ibu. Ya, Banyak sampah. banyak sampah. Lalu mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, Karena kita membuang sampah sembarangan. karena kita membuang sampah sembarangan. Ada yang lain? Saya Ibu. Ya, Karena kita banyak jajan menggunakan bahan plastik. jajan dengan bahan plastik. Baik.
itu akan mengganggu tubuh kita. Bahkan tadi dikatakan apa? Sulit terurai oleh tanah. Kalian sudah melihat keadaan sekitar sekolah kita? Sudah. Nah, kira-kira bagaimana keadaannya? Banyak sampah, kotor, buruk, apa lagi? Tidak bersih, Tidak baik menjaga kebersihan. ya, tidak menjaga kebersihan, Tidak baik Oke. sama ke tempatnya. tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini yang disebut dengan ekobrik itu yang ini. Itu yang akan kita buat. Ini yang tadi. Jadi nanti setelah itu kita sampah-sampah yang kita kumpulkan itu dimasukkan dalam botol, ini yang akan kita buat. Nah, ini. Kita membuat kursi ekobrik sederhana dengan memanfaatkan sampah plastik. Nah, sebelum sampai di sini ada tahap-tahap yang harus kita buat. Apa yang pertama? Ya, mengumpulkan sampah di sekitar kita. Yang kedua, mencuci, betul. Kita bersihkan dulu, kita keringkan. Keringkan ada dua cara, yaitu dengan dijemur dan dilap. Ya, dikipas, ya dilap. Yang ketiga apa? Digunting-gunting supaya dia gampang dimasukkan di dalam botol.
sudah buat ini, sampah-sampah itu di dalam botol, kita akan rangkai menjadi sebuah benda yang bisa bermanfaat. Caranya dengan bagaimana? Kita akan rekatkan dengan tali dulu, tali rafia, kita di tengah saja satu. Setelah itu kita akan lilit dengan lakban supaya dia lebih kuat. Bisa? Bisa. Baik, silakan kerjasama kita buat. Ikat itu tali, ada tali itu. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila. Baik, anak-anak sudah selesai? Sudah. Dalam kerjasama tadi semua bekerja? Bekerja. Sekarang kita mau coba apa yang sudah kamu buat itu. Ada yang mau coba kekuatannya itu kuat ke tidak ya? Ayo coba kelompok 1 siapa? Ya, Tony, coba Tony taruh di depan. Oh, Julio. Silakan Julio taruh di sini. Coba Julio duduk. Oke, duduk santai. Bisa? Mantap. Coba mantap. Mantap. Kita tepuk tangan untuk Julio. Oke, silakan. Kelompok kedua, silakan. Siapa? Amer, Imel, silakan. Imel, silakan duduk. Kita mau tes. Mantap. Bisa menjadi inspirasi untuk dibuat di rumah? Bisa. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik, dengan demikian proyek kita, proyek sederhana dalam P5 ini sudah selesai. Kalau ini menginspirasi bagi kita sekalian, mulai dari sekarang sampahnya jangan dibuang sembarangan, tetapi kita bisa mengolah, digunakan, dimanfaatkan, rekreasi, betul, bisa didaur ulang. Jadi mari kita mencintai alam dengan menjaga lingkungan sekitar kita. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita tutup dengan doa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Silakan Tira. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita akhiri dengan doa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
semua